Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya mau share pengalaman saya kemarin menyiapkan bahan makanan atau biasa disebut food preparation untuk 1 minggu ke depan ya teman-teman. Jadi ini tuh belanjaan saya kemarin teman-teman. Sayurnya sudah saya sisihkan, kemudian ini perikanan sama perdagingan ya. Kebetulan minggu ini saya perbanyak daging teman-teman, soalnya kemarin waktu belanja yang jualan ikan itu libur, dan pasar yang saya buat untuk belanja itu yang jualan ikan itu cuma ada satu teman-teman. Jadi kalau beliau libur ya udah nggak ada yang jualan lagi. Dan untuk buah-buahan kemarin saya cuma dapat buah jambu buat di jus sama semangka. Dan peralatan yang kita perlukan adalah tempat kedap udara, pisau sama tatakan, tisu atau koran atau bahan lainnya yang bisa menyerap air, dan jangan lupa kita sediakan lap ya teman-teman. Nah, untuk langkah pertama yang mau saya bersihkan itu perdagingan sama perikanan ya teman-teman. Di sini saya tadi beli daging sama tulang iga. Nah, ini nggak saya cuci dulu ya teman-teman, tapi langsung saya tempatkan di tempat yang kedap udara. Soalnya kalau daging-daging disarankan itu lebih baik tidak perlu dicuci dulu kalau mau disimpan di freezer. Riset terbaru sih biar katanya kuman-kuman yang ada di daging itu nggak menyebar di tempat cuci kita, di tangan kita atau di baju kita. Jadi disarankan tidak boleh dicuci dulu teman-teman. Dan sekarang juga ada riset yang terbaru lagi, katanya kalau kita mau merebus daging itu tidak perlu dicuci juga. Cuman kembali lagi ke kita ya teman-teman, kalau saya sih tetap saya cuci sebelum direbus. Dan jangan lupa cuci tangan sebelum dan sesudah ya teman-teman. Kemudian ini saya mau menyimpan ikan pari asap. Ini nggak saya cuci ya teman-teman, soalnya dia sudah kering. Kemudian jangan lupa cuci tangan lagi. Dan terakhir saya mau membersihkan ikan lele, dicuci sampai bersih ya teman-teman. Ini tadi udah saya cuci berkali-kali, kemudian nanti saya tiriskan, tunggu sampai kering sedikit, baru saya taruh di tempat yang kedap udara. Sebelumnya saya mau cuci tangan lagi sama sunlight atau sabun cuci piring biar lebih bersih dan nggak bau ya teman-teman, soalnya kan nanti kita mau membersihkan lainnya. Nah, ini saya membersihkan tahu, dan tipsnya untuk menyimpan biar lebih awet itu saya tambahkan air ya teman-teman. Kemudian ini saya mau motong-motong jeruk nipis buat saya taruh di atas daging-daging dan ikan ya teman-teman, supaya si daging atau ikannya itu bisa lebih fresh karena ada bau dari si jeruk nipisnya ya teman-teman. Kalau nggak ada jeruk nipis mungkin bisa dikasih cuka atau lemon. Kemudian untuk telur setelah dicuci bersih, lalu kita kasih air dan kita lihat telurnya ada yang mengambang atau tidak. Kalau ada berarti si telur itu nggak bagus ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai kita taruh dan kita bagikan di tiap-tiap tempat. Kemudian langsung saya tutup, dan nanti saya mau menyimpannya di kulkas yang bagian atas atau di freezer ya teman-teman. Terus ini telurnya mau saya tiriskan ya teman-teman biar dia kering, lalu nanti mau saya taruh di kulkas bagian bawah. Nah, selanjutnya ini saya mau ke sayur mayur ya teman-teman. Yang pertama ini saya mau ke tomat dulu ya teman-teman. Nah, ini tadi tuh saya belinya nggak banyak, langsung saya taruh di tempat kecil. Lalu yang kedua saya ke buncis dulu. Jangan lupa tempat kedap udaranya dilapisin yang bisa menyerap air ya teman-teman. Di sini saya pakai tisu, dan lebih bagus lagi itu kalau kita punya tisu dapur teman-teman, soalnya dia lebih tebal daripada tisu biasa seperti ini. Atau boleh juga dikasih koran, cuman karena saya adanya tisu biasa jadi saya kasih tisu, dan biasanya nggak apa-apa. Buncisnya ini saya bersihkan ya teman-teman, saya ambil ujung-ujungnya. Kemudian ini kacang panjang saya mau potong-potong dulu dan saya buang ujung-ujungnya juga, lalu mau saya jadikan satu sama buncis. Nggak apa-apa ya teman-teman, soalnya kan ini masuk di kacang-kacangan. Yang penting nanti cara menyimpannya kita atas bawahnya dilapisin yang bisa menyerap air ya teman-teman. Dipotong sesuai selera, secukupnya tempat kita menampung si kacang.
Jadi nanti kita bisa ngambil beberapa kali nggak apa-apa. Nah terus ini ke pakcoy ya teman-teman. Ini juga saya bersihkan, cuman nggak saya cuci, saya lap-lap aja gitu sama tisu. Saya ambil kotorannya, lalu saya kasih tisu lagi ya teman-teman. Nah ini biar apa, saya bersihkan dulu si pakcoynya biar nanti tidak mengotori teman-teman lainnya yang udah bersih atau yang bersih dari sananya langsung. Nah ini tuh ternyata emang kotor banget teman-teman kalau nggak kita cuci. Jadi untuk sementara ini saya lap-lap aja untuk menyimpannya ya teman-teman. Kalau misal teman-teman nggak mau dilap-lap juga nggak apa-apa sih, yang penting sudah memastikan itu bersih. Dan ini adalah brokoli yang kelihatannya bersih tapi ternyata di dalamnya tuh kotor banget dan terkadang ada beberapa makhluk yang bersembunyi. Nah tips dari saya untuk membersihkannya, kita siapkan air dan kita tambahin garam secukupnya, 1 sendok kecil aja, lalu si brokolinya kita potong-potong dan kita masukkan di dalam air tadi. Nah nanti itu dari air garam bisa merontokkan ulat atau kotoran di dalam brokoli teman-teman. Kita diamkan sebentar dan sambil menunggu brokoli ini saya mau motong-motong bunga kol ya teman-teman. Ini juga perlakuannya sama kayak kita membersihkan brokoli tadi ya teman-teman. Nah dan ini brokolinya sudah lalu saya tiriskan di lap yang bisa menyerap air ya teman-teman, biar nanti si airnya enggak menyatu lagi di tempat kedap udara kita saat menyimpan di kulkas. Nah ini tuh emang kelihatan banget teman-teman, airnya nanti kelihatan deh dia tuh kotor banget dan ada ulat-ulat kecil gitu nih, kotor banget ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita menyiapkan air dan garam lagi untuk bunga kolnya ya teman-teman. Lalu bunga kolnya kita masukkan dan kita diamkan sebentar. Kemudian si brokolinya mau saya masukkan di tempat kedap udara yang sudah dilapisin tisu ya teman-teman. Dan jangan lupa dipastikan si brokoli sudah kering ya teman-teman. Jadi ini saya pindahkan ke lap lagi, baru saya masukkan di tempat kedap udara. Nah selanjutnya ini bunga kol ya teman-teman. Ini juga jangan lupa dipastikan sudah nggak ada kotoran di bunga kol. Kemudian kita taruh di lap yang bisa menyerap air ya teman-teman. Nah ini airnya tuh kelihatan kotor banget teman-teman. Baru kalau sudah dipastikan udah bersih dan kering, saya masukkan di tempat kedap udara ya teman-teman. Kemudian selanjutnya saya masuk ke sayur kol ya teman-teman. Sayur kolnya nggak saya bersihkan, cuman saya buang yang bagian kerasnya aja. Dan ini adalah sayur gambas atau di sini disebut sayur oyong. Cuman saya potong juga dan langsung saya masukkan di tempat kedap udara. Nah ini sayur bayam, salah satu sayur yang lumayan ribet saat food preparation karena harus kita lihat dulu daunnya ada kotorannya atau tidak. Dan di sini saya cuman ambil yang bagian atasnya aja ya teman-teman. Jadi cuman daunnya sama sedikit tulangnya saja. Dan selain bayam, kalau teman-teman ada sayur kangkung, cara membersihkannya pun hampir sama ya teman-teman. Kita lihat dulu ada kotorannya apa tidak. Dan kalau misal mau tulangnya diambil atau tangkainya diambil, itu lebih baiknya dibelah ya teman-teman untuk kangkung, biar kita bisa melihat dalamnya itu ada kotoran atau cacing-cacing gitu apa enggak. Soalnya kan di dalam kangkung biasanya itu ada kotoran yang tersembunyi. Kemudian tips selanjutnya biar si bayam atau kangkung bisa tahan lama dan fresh di kulkas, itu nanti cara menyimpannya itu jangan sampai penuh setempat kedap udara ya teman-teman. Jadi masih dikasih ruang sedikit gitu. Nah oke, selanjutnya ini saya masuk di percabaian. Di sini cabenya saya jadikan satu yang
cabai kecil sama besar ya teman-teman, cuman saya pilih yang bagus-bagus aja dan saya potong tangkainya, tapi tangkainya masih saya sisihkan sedikit ya teman-teman, biar bisa lebih tahan lama. Dan kalau misal nggak kita potong tangkainya itu kan memakan ruang ya, jadi solusinya ini saya potong, selain biar bisa tahan lama dan juga bisa menghemat tempat. Dan selanjutnya ada tips lagi teman-teman, ini nanti di atas cabai kita kasih bawang putih ya teman-teman, satu aja seperti ini. Kemudian ini saya ada sisa sayur dari 1 minggu kemarin yang sudah saya siapkan di kulkas juga ya teman-teman. Ada wortel, ada daun bawang, seledri, dan pakcoy. Masih segar kan teman-teman, soalnya ini saya simpan dengan cara yang seperti ini juga teman-teman. Dan ini saya jadikan satu sama kol ya teman-teman. Maaf ada anak saya ya teman-teman, karena ingin ikut juga sama ibunya bersih-bersih merapikan. Oke, lanjut di perbabangan ya teman-teman. Ini enggak saya simpan di kulkas, saya menyimpannya di suhu ruang aja teman-teman. Dan ini tipsnya, tetap saya taruh di tempat kedap udara, cuman bawahnya saya kasih koran teman-teman. Alhamdulillah bisa lumayan awet. Kalau teman-teman ada tempat yang berlubang itu malah lebih bagus. Kemudian ini ketoge ya teman-teman, atau kecambah. Kecambah di sini bawahnya saya lapisin tisu. Coba saya mau memperbandingkan sama lebih bagusan dilapisin tisu apa koran. Lalu bumbu dapur ini juga saya simpan di kulkas ya teman-teman. Cuman saya pisahkan aja antara daun salam sama kunyit, lengkuas, dan kawan-kawan. Tapi daun salamnya tetap saya jadikan satu sama serai dan daun jeruk ya teman-teman. Kalau untuk si kunyit dan kawan-kawan ini biasanya saya tetap taruh di kulkas juga, cuman saya tempatkan di dalam satu tempat sendiri, di tempat kedap udara juga. Dan langkah terakhir ini di atasnya saya tambahin, saya tutup sama tisu ya teman-teman, atau misal teman-teman bawahnya koran berarti atasnya dikasih koran juga. Biar apa? Biar si airnya itu tidak menetes ke bawah langsung, jadi sudah dilapisin sama tisu atas bawah ya teman-teman. Insya Allah bisa lebih awet dan lebih fresh. Oke, sudah selesai semuanya kecuali tahu ya teman-teman, soalnya kan tahunya tadi saya tambahin air. Nah, lalu ditutup semuanya teman-teman. Kemudian ini nanti saya taruh di kulkas yang bagian bawah ya. Jadi kulkas bagian bawah itu banyak sekali barang yang saya simpan di situ ya teman-teman. Ada sayur mayur, ada buah-buahan, ada jajan, ada telur, ada minuman, dan lain-lain. Kalau teman-teman biasanya gimana? Kembali lagi ke selera ya teman-teman dan ke kebiasaan. Oke, lanjut ke kulkas. Ini sebelumnya saya bersihkan ya teman-teman. Alhamdulillah ini nggak begitu kotor kulkasnya karena sudah selesai saya bersihkan. Nah, ini perdagingan dan perikanan saya simpan di freezer seperti ini. Kemudian lanjut ke kulkas yang bagian bawah, lumayan berantakan ya teman-teman. Cuman alhamdulillahnya lagi nggak kotor sih, jadi cuman saya lap-lap aja. Dan sedikit saya rapikan yang kelihatan kurang rapi, seperti jajan-jajan di atas ya teman-teman. Ada Indomie dan perjajanan. Oh iya teman-teman, jangan lupa bersih-bersih kulkas ya, minimal 1 bulan sekali lah. Soalnya kan ini adalah salah satu tempat penyimpanan yang paling sering kita kunjungin, yang paling sering kita tempatin beberapa barang ya. Nah, ini saya mulai menempatkan sayur mayurnya di kulkas ya teman-teman. Untuk penempatan dan penataannya terserah teman-teman mau gimana ya, bagusnya gimana. Lalu ini telurnya juga saya simpan di kulkas. Dan ini ada tambahan buah ya teman-teman. Tadi saya beli buah jambu sama buah semangka. Oke, sudah selesai teman-teman. Seperti ini penampakannya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ya teman-teman. Wassalamualaikum.